命がもったいない兵士一人一人に帰りを待つ家族がいるのに。 Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini saya akan membahas Koby, salah satu kapten angkatan laut dan juga murid dari Monkey D. Garp di anime One Piece. Bagi teman-teman yang mau mensupport channel ini bisa dengan mensubscribe dan juga mengaktifkan lonceng pemberitahuan agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten. Nah, kalau begitu langsung saja kita mulai pembahasannya. Koby adalah seorang kapten angkatan laut yang dilatih bersama dengan Helmeppo di bawah pengawasan wakil laksamana Monkey D. Garp. Saat pertama kali muncul, Koby adalah seorang anak kecil pemalu gemuk dengan rambut merah muda dan kacamata bulat. Koby pertama kali diperkenalkan sebagai penjaga kapal malang di bajak laut Alpida. 2 tahun Koby diperbudak paksa Alpida karena Koby salah naik kapal saat ia ingin memancing. Alpida telah merampas semua harapan untuk melarikan diri serta mimpinya menjadi seorang angkatan laut. Karena ketika Koby mencoba untuk kabur, Alpida akan membunuh Koby dengan tongkat besinya. Alpida menjadikannya bawahan karena keahlian Koby dalam navigasi. Hingga Koby dipertemukan dengan Luffy, orang yang sangat berperan penting dalam perubahan hidupnya. Luffy mengajari Koby arti pentingnya hidup dan usaha dalam meraih cita-cita. Karena Luffy lah ia bisa terbebas dari bajak laut Alpida. Bahkan Luffy sendiri yang mengantarkan Koby ke markas angkatan laut agar ia bisa bergabung. Meskipun mempunyai mimpi yang berseberangan dengan Koby, akan tetapi ia sangat menghormati Luffy dan menganggapnya teman sejati. Luffy berhasil mengubah sosok Koby yang penakut menjadi pemberani. Koby bergabung dengan angkatan laut di kota Kerang, tempat di mana Zoro ditahan karena membunuh anjing milik Helmeppo, anak dari seorang kapten angkatan laut di kota Kerang. Pada waktu itu angkatan laut di sana dipimpin oleh kapten yang sangat kejam, yaitu Morgan. Ia orang yang terobsesi dengan pujian dan menganggap dirinya yang terbaik di atas segalanya. Morgan mempunyai sifat yang sangat narsis. Bahkan di markas angkatan laut yang dipimpinnya, ia membuat sebuah patung dirinya sendiri. Ia memerintah dengan teror, cepat mengancam, dan mudah mengeksekusi ketika ada pembangkangan terhadap perintahnya. Namun berkat Luffy dan Zoro, Morgan dapat ditumbangkan dari jabatannya. Bahkan para anak buah Morgan pun berterima kasih kepada Luffy dan Zoro karena bisa lepas dari kekejaman Morgan, dan akibat perbuatannya Morgan dijebloskan ke dalam penjara. Karena ayahnya telah dijebloskan ke penjara, Helmeppo bergabung dengan angkatan laut bersama Koby. Mereka bertugas sebagai petugas kebersihan, dari mulai membersihkan markas, seragam angkatan laut, bahkan perlengkapan makan. Namun meskipun begitu, Koby menikmati pekerjaan tersebut dan melakukannya sepenuh hati. Sampai Koby dan Helmeppo ditugaskan di kapal yang mengirim Morgan ke markas pusat. Mereka berdua bertugas untuk membersihkan kapal dan alat tempur. Helmeppo cukup sedih karena mendengar ayahnya bisa saja mati akibat perbuatannya selama menjabat. Yang tidak disangka, Koby dan Helmeppo, angkatan laut yang akan mengawal Morgan menuju penjara pusat, adalah sang pahlawan Monkey D. Garp, legenda hidup angkatan laut. Namun Garp malah tertidur dan ditebas di bagian dada oleh Morgan saat akan menjemputnya. Ia menjadikan Helmeppo, anaknya sendiri, sebagai sandera untuk kabur menggunakan kapal kecil. Helmeppo meminta tolong kepada angkatan laut dan memarahi Morgan karena telah menculiknya. Salah satu anak buah Garp menyuruh pasukannya menembak Morgan dengan meriam. Namun Koby menghalanginya meskipun kakinya gemetaran. Ia tidak ingin temannya mati akibat serangan meriam. Garp kemudian bangun dan meminta maaf karena ketiduran. Ia kemudian menghancurkan meriam dengan pukulannya yang mengarah ke Morgan. Helmeppo kemudian memutuskan untuk kembali ke kapal angkatan laut daripada bersama ayahnya. Koby dan Helmeppo lalu bersujud meminta maaf karena ulah mereka. Morgan akhirnya kabur. Garp bukannya marah, namun ia malah menjadikan Koby dan Helmeppo pasukan di bawah perintah Monkey D. Garp, yaitu kakek dari Luffy dan juga orang yang mempunyai julukan Garp sang pahlawan di angkatan laut. Beruntung bagi Koby dan Helmeppo karena bisa mendapat bimbingan langsung dari salah satu orang terkuat di angkatan laut. Hal ini menjadikan satu langkah besar untuk Koby yang mempunyai mimpi menjadi admiral di angkatan laut. Tentunya bukan hal mudah mendapat pelatihan langsung dari Garp. Mereka berdua mendapat latihan khusus dan tentunya sangat berat. Mereka berlatih seperti latihan menuju neraka. Ketika pagi mereka bertugas sebagai petugas kebersihan di markas pusat. Sedangkan ketika malam mereka mendapat latihan yang sangat berat. Akan tetapi Koby dan Helmeppo menjalani pelatihan tersebut sangat serius, meskipun tubuh mereka selalu babak belur seusai latihan.
Garp tersenyum melihat generasi muda angkatan laut yang serius dalam berlatih. Hal tersebut dilakukan untuk menjadikan mereka berdua angkatan laut yang kuat. Koby dan Helmeppo kembali bertemu Luffy dan Zoro saat di Water 7. Ini menjadi reuni menarik karena dua teman yang mempunyai mimpi yang berseberangan kini bertemu kembali. Luffy yang sudah menjadi bajak laut yang dianggap merepotkan angkatan laut, dan Koby sudah menjadi seorang letnan mayor di angkatan laut. Garp menyuruh Koby menghadapi Luffy dan Helmeppo menghadapi Zoro. Namun sayang, meskipun kekuatan Koby dan Helmeppo sudah berkembang, tapi masih belum cukup kuat untuk menghadapi Luffy dan Zoro. Penampilan Koby pun di sini sudah berubah. Ia menjadi lebih tinggi dengan menggunakan jaket angkatan laut ditambah aksesoris bandana dan luka silang di kepalanya, membuat kesan Koby yang penakut berubah menjadi Koby yang pemberani yang siap menangkap para bajak laut. Sedangkan Helmeppo memiliki rambut panjang dan kacamata sebagai aksesoris. Ia menggunakan dua pedang sebagai senjatanya. Koby juga turun ketika perang di Marineford saat melawan bajak laut Shirohige dan aliansinya. Ia kembali berhadapan dengan Luffy saat Luffy akan menyelamatkan Ace. Namun sayang, untuk kedua kalinya Koby dengan mudah dikalahkan. Melihat banyaknya nyawa yang hilang dari angkatan laut, ia ingin menghentikan perang tersebut dan mencoba menghalangi Akainu. Koby hampir tewas oleh tinju Akainu jika bukan karena Seng yang menyelamatkannya. Namun perbuatan Koby tersebut berdampak pada perubahan dunia. Saat perang di Marineford, Koby berhasil membangkitkan Kebun Soku Haki. Setelah time skip, Koby diangkat menjadi kapten angkatan laut dan memiliki kapalnya sendiri. Ia juga tergabung dalam pasukan khusus di dalam angkatan laut yang bernama Sword bersama X-Drake. Setelah time skip, Koby menjadi lebih kuat, terbukti saat mengawal kerajaan Prudence menuju Reverie. Ia bisa membelokkan torpedo dengan kedua tangannya. Ia juga menjadi pahlawan saat tragedi Rocky Port yang didalangi oleh Trafalgar Law. Karena pelatihannya yang keras di bawah bimbingan Garp, Koby memiliki kekuatan dengan kecepatan fisik yang luar biasa. Dia telah menunjukkannya sebagai perenang yang sangat baik. Dia bisa bergerak sangat cepat bahkan saat berada di bawah air. Saat dia mengejar torpedo dalam hitungan detik, dengan kekuatannya, dia mampu mengarahkan torpedo besar di bawah air dengan tangan kosong. Dalam episode of Luffy, dia menghancurkan piringan logam raksasa dengan satu pukulan dan melakukan teknik Rokushiki dengan sangat mudah. Rokushiki teknik Soru. Dia telah menggunakan Soru melawan Luffy dua kali, sekali di Water 7 dan sekali di perang puncak Marineford. Meskipun teknik itu tidak membantunya memenangkan pertarungan. Kebun Soku Haki. Saat perang Marineford, Koby membangkitkan kemampuan Kebun Soku Haki. Setelah time skip, Koby telah mengembangkan Kebun Soku Hakinya sampai pada level yang sangat mahir. Nah, itulah untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.